Gue kayak hari itu udah cerita. That sounds completely unbelievable, but is entirely. Ini sebenarnya udah pernah gue ceritain di beberapa YouTube channel ya, dan banyak banget orang yang kayak nggak percaya gitu. Tapi gue yang lihat sendiri, gue yang ngalamin sendiri, lu dengerin aja. Emang kedengerannya itu tidak dapat dipercaya karena gimana bisa hantu bisa ngefoto lewat HP gue? Iya, tapi gue sendiri ngeliat gitu loh. After itu dia nunjukin dirinya. Bau ketekmu. Yang lu lihat ini adalah foto yang diambil sama Demit, ya bukan gua. Karena gua waktu itu lagi tidur, guys. Gua bakal tunjukin detail foto ini nanti ya. Tapi lu dengerin dulu gua apa yang terjadi di malam itu. Gua bakal cerita dengan detail dan tunjukin foto ini semuanya itu di satu video ini. Jadi lu tonton aja videonya sampai habis ya. Oke, jadi di malam waktu gua nemuin foto-foto ini, gua tuh ngebuka galeri gua pas waktu paginya itu sebanyak 3 kali, guys. Dan gua tidak sama sekali menemukan adanya foto aneh ini. Nah, singkat cerita, di jam 8 malam waktu gua ngebuka galeri gue untuk ngirim foto yang gue cari-cari ke teman gue lewat WA. Biasanya kan kalau kita klik tuh ya foto, yang keluar kan dari atas kayak begini. Nah ini yang keluar, guys. Ini foto nggak gue lihat dari tadi. Ini apa? Akhirnya gue buka galeri, muncul foto-foto ini. Dan ternyata ini adalah foto-foto yang diambil semalam gitu, guys. Di tanggal 21 Januari 2020. Tengah malamnya. Nah terus apa sih yang terjadi di malam itu? Karena malam itu gue kebangun sebanyak 3 kali. Serius, gue tidurnya itu sama sekali nggak nyenyak. Dan adik gue juga kebangun di satu waktu itu samaan barengan sama gue. Dan gue ngeliatin dia kayak gitu doang dia. Nah gue sama kedua adik gue waktu itu emang tidak tidur di kasur gitu. Kita tidurnya di ruang tamu. Kita tidur menghadap TV. Gue tidur di sofa sebelah sini, terus adik gue tidur di sofa yang seberangnya. Terus adik gue yang cowok ini tidur di kasur yang ada di tengah-tengah gitu, guys. Makanya yang di foto ini sebenarnya kalian bisa lihat kedua adik gue, karena ngefotonya itu dari sisi gue. Nah malam itu gue kebangun, inget banget gue kebangun di jam 12, di jam 1, di jam 3. Pas waktu di jam 1 ini, gue itu ngeliat adek gue yang cewek itu juga kebangun dengan posisi dia itu ngeliatin TV terus kayak bengong aja. Kayak lagi nonton TV aja gitu. Tapi di malam itu gue gak sama sekali kayak nyapa dia, gue langsung aja tidur gitu, guys. Emang sih ini kayaknya gue lagi dibangunin untuk tahajud gitu, tapi gue tidak terpikirkan gitu. Parah emang, jangan ditiru. Kalau lu kebangun malam-malam lu tahajud dah buruan. Nah tapi ada kejadian yang aneh ini nih, guys. Itu terjadi di jam gua bangun, antara jam gua bangun di jam 12 sama jam 1 ini. Di antara jam gua dan adik gua bangun gitu kan, berdua kita coy. Nah sebelum gue tidur malam itu, gue tuh nonton Netflix kan. Gue inget banget gue nonton Sex Education. Kelar nih ya di sekitar jam 10 malam, itu gue ngantuk banget nih. Akhirnya gue buka Netflix dan gue dengerin lagu sambil gue tidur. Nah saat itu gue itu pakai headset yang dari Saudi ini. Lu tahu gak sih yang kayak beneran warna hijau, terus kayak cuma headset gitu doang, udah colok sini terus colok ke HP, nggak ada pencetan gitu loh, guys. Simple banget. Nah di jam 1 malam itu gue kebangun dengan posisi ini. Yang gue denger udah bukan lagi musik dari Spotify. Yang gue denger itu adalah apa? Sex Education itu lagi playing. Gue bisa denger itu obrolan mereka. Dan gue tahu persis itu adalah episode yang sebelumnya sudah gue tonton. Akhirnya gue cari dong, ini mana HP gue gitu kan. Tadinya gue taruh sini, ternyata HP gue jatuh ke bawah. Yang dimana HP gue jatuh di atas, apa sih namanya, raket nyamuk. Itu di fotonya lu bisa lihat itu ada raket nyamuknya. Dan dalam posisi kayak screen ke bawah, kamera belakang ke atas. Gue gak mikir apa-apa di sini, guys. Akhirnya gue ambil itu HP, terus gue lihat ini HP kekunci. Dulu Netflix kalau HP kekunci itu ya mati gitu. Kok bisa ini Sex Education masih playing di handset gue gitu? Gue nggak tahu. Jelas-jelas HP-nya kekunci gitu kan. Akhirnya yaudahlah gue cabut itu, terus gue taruh nih HP gue di meja. Gue nggak ada banyak pikir apa-apa, guys. Nah di jam 1 itu juga gue kan ngelihat adik gue juga bangun itu tuh. Tuh dia lagi nonton itu. Nggak tahu kenapa itu dia. Ya gue nggak nyapa dia sama sekali, udah langsung aja gue tidur gitu kan. Biarin aja. Di jam 3 gue bangun lagi dengan posisi adik gue sudah tidur itu ya. Ya udah tuh gue tidur lagi. Nah kebesokannya di jam 8 malam selesai gue dari gue magang kerja itu, gue ngelihat foto galeri gue nggak ada sama sekali foto ini. Terus di jam 8 malam gue ngelihat foto ini. Itu langsung nih gue lihat ya, ada 29 foto yang dimana adik gue lagi tidur di foto. Kalian inget di jam 1 malam itu gue kebangun dengan posisi HP gue itu jatuh kayak begini, dengan kamera ke atas, ya kan guys. Ini kalau lo lihat, ini HP gue ngadep ke arah adik-adik gue. Dan kalau lo lihat lagi, lo bisa lihat di bawah sini nih guys, itu adalah raket nyamuknya, ya kan? Itu adalah raket nyamuk, dan ini adik-adik gue lagi pada tidur tuh guys. Nah mari gue jelasin tentang detailnya. Ini adalah foto pertama. Yep, itu gelap aja.
Awalnya gue tidak mikir apa-apa, oke ini mungkin gelap aja. Tapi lu tahu kalau lu mainin brightness-nya, nih kalau lu edit, sih ini foto yang sama. Ini foto yang sama, ini adik-adik gue. Tapi kenapa semuanya hitam seperti itu? Nah, foto ini diambil di jam 00.09 alias di jam 12 malam lewat 9 menit. Ini foto pertama dan foto kedua ini. Lihat, ini terang. Ya, terang kan? Nih fotonya. Terus foto ketiga ini dia ambil 11 menit setelahnya alias di jam 00.20. Lo bisa lihat nih detailnya nih. 00.20 gitu. Setelah dia ambil foto ini, dia ambil foto selanjutnya di 00.24. Ini foto hitam semua, tapi serius kalau lu edit itu ya sama kelihatannya. Nah, di jam 00.24 ini dia itu ngambil ada 19 foto, guys. Yang kayak sama semua fotonya. Dia ngambil tuh kayak burst gitu, kayak kayak gitu, guys. Yang gue pikirin kan pasti pertama kali, kok bisa ini HP gue bisa berdiri tegak di atas raket nyamuk, terus ngefoto adek gue dalam setengah jam. Padahal di jam 1 malam gue ngeliat foto itu udah HP itu udah terbalik kayak gini, nggak bisa dong dia foto. Kalau dia ngefoto langit-langit. Ini kok ngefotonya adek gue, berarti posisi HP-nya begini dong, ngadep ke mereka. Kok bisa ngefoto? Dan kalau lu lihat ini fotonya tegak, guys. Tegak, kagak gerak-gerak, guys. Itu kayak dipegangin HP gua. Udah gitu yang lebih anehnya lagi di jam 1 itu kok bisa itu yang playing itu Netflix dalam keadaan HP ketutup gitu loh. Bukan lagi Spotify. Nah, pas waktu setelah gue menemukan ini, jujur emang gue merinding. Tapi gue berusaha untuk mikir kayak, oke lah, mungkin aja error atau something like that. Gue gak yang pengen gue pikirin banget gitu. Tapi, beberapa hari setelahnya, itu gue kena ganggu sama sosok yang kecil. Kalau lu tonton beberapa video gue yang lainnya, ini pengalaman gue, itu terakhir gue lihat hantu itu pas waktu SD. Dan ini adalah pertama kalinya gue ngelihat hantu lagi, di tahun 2020. Beberapa hari setelahnya, itu di jam 8 malam, gue mau tidur di ruang tamu ya. Sebelah kanan ini emang ada kayak ruang makanan gitu, guys. Ruang makan yang ditutup sama 2 pintu kayak gini. Nah, salah satu pintunya itu kebuka. Di balik ruang makan ini tuh masih terang gitu, guys. Sedangkan di sini udah gelap, kita udah matiin lampu untuk tidur. Nah, dari situ ya, dari dalam pintu ini, dari balik pintu ini, itu ada makhluk kecil pendek. Dia ngintip aja kayak begini nih ngintipnya. Lu bayangin aja ini pintu ya. Dia ngintip kayak begini. Nah, pas waktu gue lihat kan, gue kan ngeliat di ujung mata gue, terus gue lihat dong ke sana. Itu dia yang tadinya dia begini, dia langsung gini. Ngumpet lagi, lu bayangin ngumpet lagi. That's why gue selalu bilang hantu itu munculnya tuh kayak nggak yang tiba-tiba di depan muka lu gitu. Dia biasanya cuma ngintip-ngintip doang. Alias kagak ada nyali. Emang dia langsung ngadepin kita, kagak. Dia tuh juga takut sama kita gitu. Ngintip aja. Pas diliatin ngumpet lu. Nah, di sini gue kagak takut, guys. Gue cuman kaget. Nah, yang bentukan yang gue lihat itu dia hitam semua tapi bener-bener terbentuk seperti kayak manusia, nggak ada rambutnya, botak. Dan dia kecil. Gue kaget banget, tapi di sini gue nggak cerita sama siapa-siapa. Nah, beberapa hari setelahnya, gue inget banget waktu itu weekend, kita biasanya nonton di depan TV, terus kita masak-masak nih, gue sama adik gue nih masak. Nah, dapur di rumah itu tuh ada di belakang, guys, alias dapur luar gitu, nyambung sama taman gitu yang ada di belakang kan ya. Nah, waktu itu kita bikin pancake. Gue kekurangan air nih, gue masih ngaduk-ngaduk bahan. Kekurangan air, adik gue yang cewek ini yang ada di foto, itu ngambil air ke dalam tuh ya, guys. Gue sambil ngocok-ngocok. Terus tiba-tiba aja, lu tahu, sama, bentukannya sama, tingginya sama gitu. Itu dari depan sini, dari depan pintu masuk itu sampai ke arah taman. Kan gue di samping taman nih, dapurnya tuh di samping taman. Sampai ke arah taman ini. Itu dia kecil, bentukannya sama persis. Lari dari sana, seret gitu, menghilang langsung di belakang gue. Terus gue kayak, gue pikir adik gue. Dek, gue panggil kan, adik gue masih di dalam ternyata. Terus itu apa? Ya kan? Pasti lu bertanya-tanya, apa ada hubungannya sama itu foto? Iya, ada. Waktu itu dibaca sama salah satu, gue lupa ya namanya, Mak siapa gitu ya, di salah satu YouTube channel yang mungkin kalian tahu. Itu ternyata sosok kecil itu, dia mukanya tua, tapi badannya kecil. Yep, kakek-kakek, kayak tuyul. Dan dia yang ngisengin gue waktu hari ini. Nah, alhamdulillahnya setelah dari situ gue balik ke Malang ya, guys. Gue kuliah nih. Dan ya di Malang itu terjadi lagi. Pokoknya ini momen 2020 itu adalah momen ketika
ke-switch lagi gitu, kayak gue bisa lihat lagi gitu. Makanya ada hantu yang tinggi matanya bolong itu terjadi kan setelah kejadian ini. Itu gue ngeliat lagi hantu yang ngintip juga kayak begitu. Gue nggak tahu kenapa dia memilih gue untuk digangguin, karena orang-orang yang lain tinggal di rumah itu kagak pernah digangguin. Kecuali beberapa kali adik gue, tapi dia nggak nunjukin diri, tapi dia nunjukin suara, ketawa-ketawa aja. Ya segitu aja ceritanya. Gue tahu ini terdengar tidak make sense gitu ya, kok bisa hantu pakai HP gue juga kagak tahu. Ya percaya nggak percaya itu pengalaman gue guys, walau alam juga kebenarannya. Sampai sini dulu. Kalau kalian mau tanya-tanya dan pengen gue cerita lebih banyak, ya udah lu komen dan follow aja udah. Thanks.